Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini ya? Semoga kabar baik dan sehat untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini pendengar, Alhamdulillah ya, kebersamaan kita pagi hari ini hari Kamis 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Oktober 2023 ya. Saya Isnata Skia hadir kembali menjumpai Anda, dan di Kamis ini pendengar ya, sampai nanti purna pukul 10 pagi kita bersama dalam program Manjada Wajada. Ya, pendengar program Manjada Wajada ini selalu menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi di tengah-tengah kita ya. Nantinya akan mengulik bagaimana perjalanan beliau, bagaimana dengan perjuangan dalam menggapai cita-cita ya. Kita akan simak selengkapnya dalam Manjada Wajada. Dan pagi hari ini pendengar, seorang narasumber ya, ini pernah juga datang langsung ke Manjada Wajada dan sekarang terhubung via Zoom ya dengan Dr. Renat Wisnu Arfian Anditya Sujarwo ya. Beliau adalah seorang peneliti pasca doktoral. Kita sapa terlebih dahulu ya untuk Mas Wisnu Arfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Mas Wisnu? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Australia sedang musim apa nih Mas Wisnu? Menuju musim dingin, musim winter. Iya, menuju winter ya. Oke, ya. Mas Wisnu Arfian, ini nanti kita akan ngobrol banyak ya mengenai bagaimana potensi belajar dan beribadah di luar negeri ya Mas Wisnu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silahkan Anda bisa masuk saja di telepon 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000 ya. Selain itu untuk Manjada Wajada saat ini juga disiarkan melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook kami di 102,2 Persada FM. Silahkan nanti ya untuk Anda yang ingin bergabung bisa di YouTube maupun Facebook, bisa meninggalkan komentar Anda di kolom chat ataupun kolom komentar ya. Ya, Mas Wisnu Arfian, ini saya panggilnya Mas ya karena meskipun sudah dokter, sudah dokter tapi ini ya masih muda gitu ya. Ya, Mas Wisnu Arfian beberapa waktu lalu sempat datang di Manjada Wajada ya saat itu ya, datang ke studio langsung ya. Saya agak lupa. Iya, pernah datang di studio waktu itu ya, di Manjada Wajada. Ya, Mas Wisnu Arfian, ini kan kembali lagi ke Austria gitu. Itu dalam rangka apa Mas Wisnu? Untuk sementara ini melaksanakan penelitian pasca doktoral di University Natural Resources and Life Sciences atau biasa dikenal dengan nama Boku University di Wiener, Austria. Iya, ini dari kapan Mas Wisnu balik ke Austria? November 2022 tahun kemarin. Iya, sejak November ya. Dan ini rencananya sampai kapan nih Mas Wisnu? Rencananya 2 tahun dari November 2022 sampai 2024 insya Allah. Oke. Jika lancar. Ya, semoga lancar nanti ya perjalanannya sampai dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Mas Wisnu, ini kan dalam melaksanakan penelitian ya pasca
doktoral begitu ya. Ini meneliti tentang apa Mas Wisnu? Waduh, agak susah juga. Ya, yang lebih bisa diterima oleh orang-orang awam seperti kami ya. Jadi kami meneliti sifat-sifat lipid secara mudahnya di skala laboratorium dan bagaimana interaksinya dengan protein. Iya, oke. Jadi secara gampangnya seperti itu ya Mas Wisnu ya, bisa dipahami gitu ya. Oke, Mas Wisnu ini kan sempat mengenyam pendidikan S3 di Austria gitu. Bisa diceritakan Mas Wisnu bagaimana pengalaman belajar S3 di Austria? Saat itu saya melanjutkan kuliah S3 di University of Vienna tahun 2018 sampai 2022 dengan beasiswa dari Austria, langsung dari Kementerian Pendidikan dan Hubungan Internasional di Departemen Kimia di University of Vienna selama kurang lebih 3,5 tahun saat itu. Kemudian alhamdulillah mendapatkan pembiayaan kembali dari Austria, tetapi berbeda universitas untuk melaksanakan penelitian pasca doktoral. Iya. Jadi kuliah waktu itu 3,5 tahun ya. Mengapa memilih waktu itu Austria sebagai untuk S3 ini, melanjutkan S3 Mas Wisnu? Jadi kalau S3 itu kan tergantung kepeminatan dan riset yang akan dijalani. Yeah. Jadi mungkin tidak akan cukup berbeda dengan S2 yang kita masih kosong risetnya, kemudian kita memilih universitas yang kita tuju atau berdasarkan beasiswa. Kalau S3 sudah memilih kepeminatan dan riset yang akan dilaksanakan selama S3, sehingga ketika menemukan pembimbing, supervisor, kemudian kita hubungi, kita baru mencari beasiswa yang berkaitan dengan riset yang kita laksanakan. Sehingga kebetulan supervisor saya yang berkaitan dengan riset berada di Austria, di University of Vienna, dan kebetulan juga ada beasiswa yang menuju ke sana dan tidak berat untuk dapat beasiswanya, sehingga alhamdulillah dapat beasiswa ke Austria. Iya. Pada saat itu sempat mengalami kendala tidak Mas ketika awal-awal gitu kuliah di Austria? Pasti ada kendala. Seseorang yang pindah dari negara asalnya ke negara baru pasti ada permasalahan. Sebenarnya bukan permasalahan, tapi sedikit hambatan saja. Yeah. Misalkan terkait di administrasi di pemerintahan, karena cukup berbeda dengan negara di Indonesia yang segalanya mungkin sangat cukup mudah untuk dikenali. Kalau di sini semuanya harus sendiri dan harus beberapa tempat memaksa kita untuk harus bisa berbahasa Jerman dan sebagainya. Iya, di Austria sendiri menggunakan bahasa resminya itu Jerman ya Mas Wisnu ya? Betul. Iya. Jadi untuk Mas Wisnu sendiri, apakah di sana juga ini selain Jerman bahasa Inggris juga bisa ya? Bisa bahasa Inggris. Oh ya. Kebanyakan orang bisa bahasa Inggris, tetapi memang mereka lebih nyaman dengan bahasa Jerman. Oke, Mas Wisnu, pada saat di Manjada Wajada beberapa waktu lalu ya, Mas Wisnu ketika hunting beasiswa itu sempat mengalami yang namanya gagal beberapa kali begitu ya Mas Wisnu ya? Ya, dan untuk Mas Wisnu sendiri, apa sih yang membuat Mas Wisnu sendiri selalu semangat, tidak gampang menyerah gitu, dan tetap fokus pada tujuannya begitu? Apa yang menjadikan Mas Wisnu selalu semangat? Ya dulu karena keinginan untuk melanjutkan kuliah S3 dan kemudian juga mendapatkan izin dari Ustadz almarhum saat itu, Imam Makfir Lahu.
Kemudian juga karena saya merasa bahwa ya riset itu dan pendidikan itu tidak hanya di Indonesia. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana dunia luar, meskipun sebelumnya pernah ke negara lain juga, tapi dalam waktu yang cukup singkat saya ingin menimba ilmu di tempat lain yang nantinya insya Allah akan berguna di masa yang akan datang, dan bukan bagaimana potensi-potensinya. Sehingga bagaimanapun berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan tidak mudah untuk gampang-gampang menyerah. Oh, ketika ini sudah gagal, sudah selesai. Tidak. Biasanya kebanyakan scholarship awardee atau penerima beasiswa tidak hanya berhenti pada satu kegagalan saja, tapi biasanya akan mencoba untuk beberapa jenis beasiswa dan kegagalan yang lain. Iya, itu ya yang menjadikan Mas Wisnu tetap semangat ya, tidak gampang menyerah. Dan tadi Mas Wisnu sempat mengatakan ketika awal pertama kali berada di Austria itu sempat mengalami kendala begitu. Nah, dalam hal beribadah sendiri Mas Wisnu, bagaimana yang ketika di Austria itu? Di sini agama Islam adalah agama yang diakui oleh pemerintah. Artinya ada fasilitas yang diberikan dan diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dan juga masjid itu adalah tempat beribadah yang diizinkan untuk didirikan. Jadi kita di Austria memiliki Masjid Indonesia yang kami beli dari jadi awalnya dulu itu adalah bekas gereja, kemudian kita transform ke masjid, dan sekarang kepemilikannya menjadi kepemilikan negara Indonesia karena memang dibeli oleh orang-orang Indonesia dan Malaysia. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah di masjid dengan baik, meskipun di sini juga ada masjid resminya namanya Islamic Centrum Wien atau IZW biasa disingkat. Itu adalah masjid resmi yang memang berbentuk masjid, karena karena hanya diizinkan satu masjid di satu kota yang dia itu bentuknya masjid. Bagaimana dengan masjid yang lainnya? Masjid yang lainnya itu ada banyak dari Turki, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Indonesia juga. Itu bentuknya tidak berbentuk seperti bangunan tersendiri seperti di Indonesia. Kita ketahui bentuknya masjid ada kubah, kemudian ada pilar-pilar dan sebagainya. Kalau di sini selain Islamic Centrum itu bentuknya adalah ruangan, jadi menyewa apartemen atau menyewa sebuah rumah yang memang dikondisikan untuk sebagai masjid, tetapi tidak berbentuk masjid seperti yang kita ketahui bersama bentuknya lazimnya seperti itu. Tapi alhamdulillah kegiatan keagamaan di sini cukup mudah. Cara-cara yang lainnya di Idul Fitri, di Idul Adha dan sebagainya cukup baik. Toleransi agamanya juga alhamdulillah cukup baik dari pemerintah dan juga dari orang-orang Austria tersendiri. Iya. Di situ di masjid itu ini ya dari berbagai negara juga yang beragama Islam begitu. Dari orang Australianya sendiri ada tidak Mas yang berada di situ gitu, yang di masjid itu? Jadi selama ini yang pernah saya kunjungi ada di Masjid Indonesia, Masjid Bangladesh, Masjid Pakistan, ada Masjid Lebanon dan Arab Saudi ada beberapa yang pernah saya kunjungi, dan memang itu terbuka untuk umum. Kalau di Islamic Centrum beberapa kali memang kita lihat ada banyak orang Austria yang memang kita ketahui bahwa Islam menyebar dengan baik di Eropa, dan orang Austria pun banyak yang memeluk agama Islam. Kemudian di Masjid Indonesia sendiri kami memiliki beberapa penduduk Austria yang mualaf
Karena biasanya orang-orang Austria yang mualaf itu yang ke masjid Indonesia itu menikahnya dengan orang Indonesia yang beragama Islam. Kemudian sebelum menikah, beliau-beliau ini menjadi orang Islam mualaf, kemudian menuju ke masjid untuk kajian, kemudian untuk acara perayaan-perayaan tertentu, misalkan Ramadan, kemudian untuk Idul Adha dan sebagainya. Jadi orang Austria pun cukup banyak yang ke masjid-masjid baik di IZW ataupun baik di masjid-masjid yang lain, termasuk masjid Indonesia. Iya, oke. Tadi ada masjid yang didirikan oleh ini ya, orang Indonesia yang bangun di sana begitu ya, Mas Wisnu ya. Nah, lantas di sana itu kegiatannya selain sholat berjamaah begitu, apakah ada kegiatan yang lain, semisal misalnya kajian atau bagaimana? Benar, jadi kami memiliki kegiatan dari hari Senin sampai hari Ahad. Hari Ahad misalkan ada kajian umum, biasanya dilaksanakan siang hari, dan sebelumnya ada TPA untuk anak-anak yang dilaksanakan pagi hari pada hari Ahad. Kemudian hari Senin itu juga ada kegiatan kajian untuk ibu-ibu, ada kegiatan tahsin juga. Kemudian ada kegiatan seperti halakoh yang dilaksanakan di masjid juga oleh ibu-ibu, dan di kegiatan-kegiatan hari-hari tertentu, misalkan di Ramadan atau di tambahan-tambahan tertentu juga ada beberapa tamu yang berasal baik dari Indonesia maupun dari tempat lain yang melaksanakan entah itu pelatihan atau workshop atau kajian tertentu untuk seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Muslim yang berada di Austria. Sebenarnya bukan hanya orang Indonesia, tapi untuk Indonesia dan Malaysia, karena memang masjid tersebut dibeli oleh dengan menggunakan dana dari warga Indonesia dan Malaysia yang berada di Austria. Iya. Lalu untuk hubungan sendiri nih Mas Wisnu ya, antara orang Muslim dengan yang non Muslim di Austria itu bagaimana? Cukup bagus, jadi tidak ada permasalahan. Orang Austria juga memang beberapa digaungkan bahwa Eropa itu besar untuk Islamofobianya, tapi di negara-negara tertentu sebenarnya itu hampir tidak terlihat, atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak secara eksplisit bisa terlihat. Di Austria, di Vienna sendiri, alhamdulillah hubungannya cukup baik. Ketika Ramadan banyak yang menyampaikan Ramadan Mubarak, kemudian Idul Fitri juga sama, meskipun orang-orang tersebut adalah orang Austria asli yang tidak memeluk agama Islam, dan mereka juga menghormati kegiatan beribadah orang Islam. Misalkan kami sendiri baik di University of Vienna ataupun di Boku University, ketika kami melaksanakan sholat, kemudian ketika kami melaksanakan puasa, orang-orang ini juga menghormati. Dan juga bos kami, supervisor kami biasanya juga menyampaikan, apa kamu sholat, apa kamu berpuasa bulan ini, ya oke. Dan kalaupun bos biasanya mengundangkan itu, biasanya mereka akan menanyakan apakah aku perlu menggunakan daging halal, ya, karena di sini mudah untuk mendapatkan daging halal. Ya, saya ingin, kalau kamu mengundang saya, ya mohon maaf, saya perlu mendapatkan, atau kamu perlu menyiapkan daging yang berlabel halal. Di sini sebenarnya cukup mudah untuk didapatkan. Iya. Oke. Lalu toleransinya lumayan bagus ya, sangat bagus sekali ya antara warga begitu. Dan untuk respon dari pemerintah Austria sendiri bagaimana, Mas Wisnu?
Ya, dari pemerintah Austria juga bagus, pengaturannya semuanya dilaksanakan dengan bagus. Misalkan kita ingin mendirikan sebuah bangunan untuk kegiatan beribadah, misalkan masjid ataupun gereja ataupun yang lainnya, semuanya diatur dengan sedemikian rupa dan setara. Jadi tidak ada kekhususan atau hak tertentu yang istimewa untuk salah satu agama saja. Jadi kalau di Islam mendirikan masjid itu perlu memperhatikan hak-hak masyarakat, kemudian ada aturan-aturan yang perlu ditaati, dan biasanya ada pengecekan dari kepolisian dan lembaga tertentu apakah ini mengganggu proses aliran air dan sebagainya, karena tentu saja kita akan membuat tempat wudhu misalnya. Hal itu juga juga diperuntukkan untuk kegiatan tertentu, untuk agama tertentu. Jadi untuk agama yang lain pun sama, jadi tidak hanya untuk agama Islam saja, sehingga setara. Ya, tadi Mas Wisnu juga bilang untuk ketersediaan makanan halal di sana lumayan mudah didapat ya, Mas Wisnu ya. Untuk gerai-gerai atau makanan halal ini memang di sana lumayan mudah didapat begitu ya? Alhamdulillah, di sini banyak pasar tradisional yang biasanya pedagangnya banyak orang Turki, banyak orang Lebanon yang memiliki lapak-lapak stand halal, yang biasanya kalau daging itu biasanya ditampilkan di gerainya itu ada labelnya halal dan ada sertifikasinya. Kan di sini tidak bisa sebatas, mungkin di Indonesia cukup paham kita bisa menempelkan label halal secara mudah, kalau di sini tidak bisa. Jadi biasanya ada sertifikasinya yang biasanya ditampilkan di gerainya, tidak sebatas tulisan halal, tapi ada sertifikasinya, misalkan dari sertifikasi Islam di Turki, kemudian di Hungaria, dan beberapa mungkin di UK, karena beberapa sertifikasi tidak hanya dari negara Islam saja, tapi dari asosiasi Muslim dunia di beberapa negara juga bisa mengeluarkan. Jadi insya Allah mudah untuk mendapatkan makanan halal di sini. Kalau misalkan bahan makanan jadi, nah itu mungkin agak sedikit susah, karena makanan jadi itu yang sepaham saya yang halal itu hanya beberapa tempat saja, dan itu kebanyakan kebab dari Turki yang memang ada label halal. Iya, pada saat awal berada di Austria nih Mas Wisnu, sempat mengalami kendala tidak dalam hal makanan makanan yang halal ini? Alhamdulillah tidak ada, karena pasar tradisional ada beberapa tempat di sini, dan juga memang untuk makanan jadi memang kita lebih cukup berhati-hati, bahkan snack ataupun yang sebagainya, karena di sini baik halal ataupun tidak halal juga tidak ada labelnya, jadi kita belum melihat ingredientnya, komposisinya. Tapi kalau bahan mentah, alhamdulillah kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Iya, oke. Dan menurut pandangan Mas Wisnu sendiri ya, sudah berada kuliah S3 kurang lebih 3,5 tahun. Nanti calonnya untuk penelitian ini kurang lebih 2 tahun ya. Selama kurang lebih 5 tahun berada di Austria. Menurut pandangan Mas Wisnu sendiri, untuk perkembangan Islam di Austria sendiri bagaimana? Alhamdulillah cukup bagus. Jadi bagaimana kita melihatnya bagus atau tidak itu sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana antusiasme warga yang terutama melaksanakan sholat Jumat dan sholat besar di Islamic Centrum. Jadi kalau di sini Islamic Centrum itu terbuka untuk banyak orang, dan awal-awal dulu hanya berada di sekitaran masjid, maksudnya masih kegiatan sholat itu hanya ada di masjid di dalam, kemudian di luar sedikit, tapi sekarang sudah banyak jamaah yang sampai keluar untuk
melaksanakan ibadah tersebut karena di dalam sudah tidak muat, dan beberapa kali hal tersebut dilaksanakan. Bukan kalau Islamic Centrum itu tempatnya sebenarnya cukup luas antara masjid dan halamannya, tetapi di sampingnya itu kebetulan ada daratan yang cukup luas yang dekat dengan sungai. Nah, ketika sholat besar, misalkan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, itu jamaahnya cukup banyak sampai member keluar jalan-jalan, sehingga kita melihat di sini berarti agama Islam berkembang dengan besar luas. Ya, alhamdulillah ya, perkembangannya semakin membaik, semakin pesat, alhamdulillah begitu untuk Islam di Austria. Ya, Mas Wisnu, nanti kita lanjutkan obrolan kita di sesi yang kedua ya, Mas Wisnu ya. Dan tetap di Majadah Wajadah untuk pendengar yang ingin bertanya ya, atau mungkin pengen memberikan tanggapan begitu ya, silakan bisa masuk di 0271638123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Dan kita jeda sejenak, nanti kita ketemu bersua kembali di sesi yang kedua, tetap di Majadah Wajadah Persada FM. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan Majadah Wajadah ya. Ada saya Isnata Askia, dan kebersamaan kita nanti pukul 10 pagi ya. Kita masih tersambung di via Zoom ya dengan Mas Dr. Rernat Wisnu Arfian Anditya Sujarwo ya. Beliau adalah peneliti pasca doktoral ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa masuk di 0271638123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Iya. Ya, Mas Wisnu, kita lanjutkan obrolan kembali ya. Ini saya jadi penasaran nih dengan gelar Mas Wisnu sendiri dengan Dr. Rernat. Ini kependekan dari apa, Mas Wisnu? Kalau di sini gelar tambahan untuk dokter sebenarnya itu mengacu di kesepakatan Swiss dan Jerman. Kalau Rernat itu Rerum Naturarium, jadi itu gelar dokter untuk ilmu sains. Nanti kalau ilmu teknik sudah lagi Teknik Naturarium, jadi ada gelar dokter teknik dan sebagainya. Jadi ada tambahannya begitu ya, Mas Wisnu ya. Baik, pada saat itu ya Mas Wisnu, ketika S3 di Austria itu, dari Indonesia sendiri ada mahasiswa yang belajar di sana juga, Mas Wisnu? Alhamdulillah ada beberapa, jadi sekarang pun juga ada, jadi hampir setiap tahun ada sekitar tambahan untuk mahasiswa doktor, mungkin sekitar 8 sampai 13 orang. Kemudian untuk master dan bachelornya saya kurang tahu tepatnya, tapi hampir setiap tahun ada tambahan untuk master dan bachelornya juga. Iya, jadi ada dari Indonesia yang juga sama-sama belajar di sana begitu. Nah, Mas Wisnu, untuk dukungan dari keluarga sendiri bagaimana, Mas Wisnu? Untuk dukungan alhamdulillah bagus ketika kami menempuh S3. Jadi dulu juga mohon doa kepada Ibu supaya bisa lancar melaksanakan studi S3 di Austria. Kemudian juga dipesankan selalu mengikuti kajian Ahad pagi. Alhamdulillah kami sampai sekarang juga rajin mengikuti kegiatan Ahad pagi, baik melalui YouTube, karena kami sudah siap-siap biasanya dari jam 4, termasuk hari ini pun masih jam 4 pagi dan subuhnya masih sekitar mungkin 5:30. Dan alhamdulillah ketika pasca dokter ini kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk membawa keluarga kami ke Austria, sehingga tidak LDR lagi, dan alhamdulillah juga bisa sama-sama di sini beribadah di sini, melaksanakan
kegiatan di sini, dan mungkin nanti apabila diberikan kesempatan oleh Allah juga bisa melaksanakan kegiatan yang lebih besar di sini, karena potensinya insya Allah untuk misalkan saja untuk umroh haji itu lebih besar. Mungkin berbeda dengan di Indonesia yang perlu menunggu sampai beberapa puluh tahun, tapi dengan izin Allah di negara-negara Eropa itu potensinya sangat besar. Dan alhamdulillah dukungan dari keluarga baik ketika melaksanakan studi dan melaksanakan penelitian pasca doktoral bagus. Iya, jadi saat ini Mas Wisnu sendiri memboyong anak dan istri ke Austria begitu ya. Untuk mereka terutama anak-anak gitu, bagaimana apakah sempat yang kesulitan beradaptasi di sana begitu? Jadi kalau di sini karena perbedaan cuaca tentu saja perlu waktu untuk beradaptasi. Misalkan ya kami perlu menyiapkan segala hal untuk pakaian, bagaimana men-tackle cuaca yang dingin dan sebagainya. Kemudian untuk kendala bahasa, ya pasti ada kendala bahasa pada awalnya ketika anak-anak melaksanakan sekolah di sini. Kebetulan sekolahnya di sekolah negeri yang biasanya menggunakan bahasa Jerman, bahasa Deutsch, tapi alhamdulillah namanya anak-anak cepat untuk beradaptasi terhadap bahasa, sehingga alhamdulillah cukup lancar untuk kegiatan pendidikannya. Iya, apakah untuk anak-anak sendiri ya, karena tadi di sekolah menggunakan bahasa Jerman itu juga jadi kendala begitu ya. Tapi anak-anak enjoy berada di sana ya ketika sekolah ya. Ya. Ya baik, Mas Wisnu, ini sudah ada yang bergabung, ada Bapak Ramlan ya. Assalamualaikum, Mas Didit. Ini panggilan akrabnya atau bagaimana nih? Ya. Ya, bagaimana kabarnya? Kapan pulang ke tanah air Solo lagi? Kita sudah lama tidak kajian kelompok bersama-sama. Ini dari Bapak Ramlan yang ada di di cabang Purwokerto ya. Kemudian ada dari Bapak Adnan ya, dari Mas Adnan ya. Assalamualaikum, Mas Wisnu, kapan duduk bareng depan mimbar? Ya, nanti insya Allah ya Bapak ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, gimana tanggapannya nih Mas Wisnu? Oke, jadi kebetulan kami bertetangga dengan Bapak Ramlan dan salah satu kelompok kajian khusus di majelis juga. Sama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ketika kami sebelum berangkat memang kami menyampaikan izin untuk dapat melaksanakan kegiatan ini selama 2 tahun yang akan insya Allah 2 tahun. Kemudian dan alhamdulillah ketika kajian juga kami semaksimalnya datang lebih awal juga dengan beliau Bapak Adnan, juga biasa bertemu di depan ketika kajian. Jadi ya semoga insya Allah nanti Allah mempertemukan kita kembali setelah kegiatan selesai. Iya baik. Untuk selama ini Mas Wisnu, tadi Mas Wisnu juga bilang tidak pernah terus mendengarkan Ahad Pagi juga ya, mengikuti pengajian Ahad Pagi secara online begitu ya. Nah untuk komunikasi dengan teman-teman di MTA sendiri bagaimana nih Mas Wisnu? Alhamdulillah cukup lancar, cukup baik. Kami juga masih mengikuti kegiatan di satu grup. Jadi kalau dan saya mengikuti kegiatan kajiannya dulu mengikuti di gelombang 12 sampai sekarang juga kami mendapatkan informasi di kajian kelompok kami, bagaimana kegiatan kelompok berjalan, kegiatan yang lainnya juga berjalan, dan alhamdulillah kami mengikutinya dengan baik. Juga kami mengikuti beberapa grup yang lainnya di Indonesia yang alhamdulillah kita bisa dapat bersilaturahmi sampai sekarang, meskipun
ya hanya melalui udara. Ya, ya. Sekarang sangat mudah sekali ya Mas Wisnu ya dengan menggunakan media-media yang ada begitu. Untuk komunikasi tidak ada kendala begitu. Ya Mas Wisnu, untuk Mas Wisnu sendiri ini kan ini ya sangat expert sekali dalam dunia sains gitu ya, sangat menyukai sains begitu ya. Nah, kenapa Mas Wisnu menyukai sains dan apa yang menarik dari mempelajari sains untuk Mas Wisnu sendiri? Ya, ketika kita semakin banyak belajar itu kita semakin banyak tidak tahu gitu. Dulu awalnya ketika sebelum kuliah mungkin kita merasa sains kimia juga gitu-gitu aja. Ya, tapi kemudian ketika menempuh kuliah S1, kuliah S2, apalagi kuliah S3, ternyata ilmu kita itu sangat sedikit dibanding ilmu Allah. Yang kita hanya diizinkan untuk mengetahuinya sangat sedikit. Maka dari itu kita juga sudah ketahui kalau seluruh dunia itu laut jadi tinta itu masih belum cukup untuk memuaskan ilmu Allah, dan ya sangat terbukti ketika tahu bahwa sudah dokter ternyata yang diketahui malah tambah sedikit gitu. Nyebrang sedikit ke riset yang lainnya sudah tidak paham, nyebrang sedikit yang lainnya sudah tidak paham, bahkan nyebrang ke risetnya teman yang berbeda meskipun masih dalam satu ruangan juga sudah tidak paham. Padahal ya kita pelajarinya sampai jauh, kita pelajari sampai banyak, itu tempat kita untuk mensyukuri dan mengetahui bagaimana besarnya dan luasnya ini. Iya, baik, dari sains segala sesuatunya yang nantinya itu tujuannya karena Allah nanti akan mendapatkan sesuatu yang mengarahkan kita lebih baik lagi, semakin dekat kepada Allah begitu ya Mas Wisnu ya. Ya Mas Wisnu, untuk cita-cita yang ingin ini untuk selanjutnya begitu dalam bidang akademik apa nih? Sebenarnya tidak ada target tertentu untuk bidang akademik. Ya, semaksimalnya bisa, terutama di bidang akademik dan sains, semaksimalnya bisa mengimplementasikan ilmu, kemudian jika memungkinkan juga bisa berkontribusi di risetnya di Indonesia, karena tentu saja kita akan kembali ke Indonesia juga. Mungkin hanya seperti itu untuk target di bidang akademik dan bidang riset. Iya, untuk rencana ke depan nih Mas Wisnu setelah nanti selesai dalam pasca doktoral ini ya, rencananya apa Mas Wisnu? Sementara ini belum tahu. Jadi kalau di Indonesia kami memang belum memiliki afiliasi, belum memiliki hubungan keterikatan dinas di Indonesia. Jadi nanti ketika kita selesai misalnya, karena memang targetnya itu bukan bagaimana hanya sebatas, jadi ke Austria itu dengan membawa keluarga tidak hanya sebatas ya mencicipi dunia Eropa, tidak, tapi ada goal-goal yang sudah kita buat ketika kita sebelum berangkat. Ketika di Eropa kita tidak sebatas tahu Eropa itu kayak gini, belajar bahasa kayak gini, terus sama seperti apa yang diamanahkan oleh Ustadz almarhum, ngapain jauh-jauh kalau hanya sebatas dapat uang, nyari kerja gitu. Jauh itu juga perlu adanya kebermanfaatan. Nah, sekarang kalau di Eropa itu apa yang bisa dieksplorasi dari Eropa, misalkan bagaimana nanti kemampuan bahasa. Kebetulan saya tidak terlalu bisa bahasa Jerman, tapi anak-anak dan istri alhamdulillah karena mengikuti kegiatan kursus Deutsch, kursus bahasa Jerman, alhamdulillah mereka paham dan bisa berbicara bahasa Jerman, yaitu kita manfaatkan. Kemudian potensi yang lainnya, misalkan di Eropa mudah untuk beribadah ke Mekah,
baik umrah maupun haji tidak perlu menunggu, kita manfaatkan semaksimalnya. Jadi tidak hanya sebatas ya belajar budaya di sini untuk pendidikan anak secara umum terhadap bahasan keduniawiaan bagus. Kita tidak bicara tentang bagaimana pendidikan anak menurut Islam ya, karena di sini bukan negara Islam, tentu saja tidak bisa diperbandingkan. Tapi bagaimana sekolah dan bagaimana negara mengelola perkembangan anak, terutama di perkembangan kebutuhan pikiran dan otaknya cukup bagus. Semua hak-haknya anak diberikan, banyak acara-acara yang bagus untuk anak, untuk perkembangannya. Nah itu kita adaptasi yang bisa dilakukan bagaimana nanti di Indonesia. Jadi tidak sebatas ya pergi ke Eropa, nyicipi makanan Eropa, bisa paham bahasa dan sebagainya, tapi tidak bisa memberikan impact ya sama saja. Ya, oke. Mas Wisnu, saat ini untuk program Manjada Wajada ya, untuk Mas Wisnu sendiri, apa makna Manjada Wajada bagi Mas Wisnu? Secara umum, jadi barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Semuanya itu insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semuanya pasti akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan usaha yang diberikan. Kalau kita tidak mudah menyerah, kita fokus pada satu tujuan, insya Allah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik itu menurut bahasan duniawi dan tentu saja sesuai janji Allah, menurut akhirat pasti mudah, pasti akan dipermudah oleh Allah. Kalau kita semua tujuannya akan dikembalikan kepada Allah. Kalau hanya sebatas ke luar negeri begini, ya itu sangat mudah. Tapi ketika kita meniatkan keseluruhannya untuk Islam, untuk Allah, kemudian di Indonesia bisa kita implementasikan dan sebagainya, dan apa yang kita bisa ulik dan kita berikan di sini Islam, dan kita baik, kita memakmurkan masjid dan sebagainya, semuanya diberikan untuk Allah, ya Allah semuanya dipermudah. Tidak ada yang dipersulit oleh Allah, sesuai janjinya. Kamu bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan-jalan. Iya, insya Allah. Baik, Mas Wisnu, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara ini. Untuk terakhir nih Mas Wisnu, mungkin ada hal-hal yang ingin Mas Wisnu pesankan ya kepada para pendengar ya yang mendengarkan pagi hari ini. Silakan Mas Wisnu. Kepada pendengar Persada maupun pemirsa yang mungkin ini disiarkan di televisi, di MTA TV ataupun di YouTube-nya MTA, insya Allah kita semua mengetahui bahwa apa yang kita inginkan itu semuanya harus bermuara untuk Allah. Apa yang kita laksanakan, ibadah semuanya diniatkan untuk ibadah. Baik meskipun kita masih belajar, baik di SMA ataupun di SMP atau bahkan kuliah dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan untuk hal yang lain termasuk bekerja, kita niatkan untuk Allah. Apabila kita semua niatkan untuk Allah dan kemudian kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan membuka jalan-jalannya, akan mempermudah jalan-jalannya menuju apa yang kita inginkan, kita cita-citakan. Jadi kalau kita itu hanya sebatas untuk memenuhi keinginan hawa nafsu saja, sebatas ya saya kuliah, saya selesai, saya pengen mendapatkan uang, ya sudah dapatnya cuma sebatas itu. Kalau kita mendapatkan uang, ya akhirnya uang pun tidak akan menjadi berkah ketika disandingkan dengan orang yang bekerja, menuntut ilmu dan sebagainya, yang nantinya akan digunakan untuk kejayaan Islam.
Ya baik, terima kasih Mas Wisnu sudah menyempatkan waktunya ya untuk Majeda Wajada. Nanti semoga dilancarkan semuanya untuk penelitiannya, dimudahkan begitu dan segala sesuatunya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya baik, Mas Wisnu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dan baik pendengar, demikian tadi untuk Majeda Wajada ya bersama narasumber kita ya, ada Mas Dr. Renat Wisnu Arfian Anditya Sujarwo ya, seorang peneliti pasca doktoral, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi memberikan semangat, memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk keperhatian Anda ya. Pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saya Isnata Sekia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.